bahwasanya Al-Quran itu bisa dihafal dari waktu kecil atau memang tanda kutip orang-orang yang khusus saja mempunyai kecerdasan khusus baru bisa dia di usia-usia awal. Bagaimana? Mana yang lebih baik seorang anak yang bisa baca 20 kali lalu hafal satu halaman dibandingkan anak yang 100 kali membaca tapi dia belum hafal. Hari ini muncul di gambar-gambar, mungkin di media-media sosial, diberi gambaran, ini anak-anak Amerika usia SD, ini gambarannya. Mereka mulai mengerjakan ini, teknologi ini, anak ini. Diberikanlah gambaran anak Indonesia usia SD sedang belajar Al-Quran. Seolah-olah ini mereka ingin memberikan stigma negatif. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sersan Re. Hari ini kita akan kedatangan tamu Ustadz Irfan Idris, Eskom. Selamat siang, saya Irfan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat siang, Sadri. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Masya Allah. Ini saya Irfan. Kita lihat akhir-akhir ini suatu kemajuan yang luar biasa, terkhususnya di kota kita, mungkin di Payakumbuh, bagaimana perkembangan sekolah-sekolah tahfiz begitu pesatnya. Ini sebuah sinyalemen positif untuk kita di Payakumbuh, terkhususnya orang-orang hari ini sudah mulai mendekatkan diri ke Al-Quran, ke pendidikan, juga kurikulumnya kurikulum langit. Ini bagaimana pendapat saya, Irfan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Senang sekali ya misalkan kita bisa duduk bersama di sini. Satu hal yang mungkin senang hal yang berkesan bagi saya ini bersama Ustadz Ri ini adalah beliau ini adalah orang yang sering ya membantu saya. Saya kalau pagi sering naik sepeda itu selalu didorong sama beliau untuk ngejar sholat subuh ke masjid. Di step ya, di step pakai kaki, didorong pakai kaki. Iya, itu inilah luar biasa berkesan ya. Nah, berkenaan dengan tahfidz ini kan sesuatu hal yang positif ya yang kita lihat di era ini. Kalau era-era kita dulu itu kayaknya orang hafal 30 juz itu mustahil antara hal yang mungkin nggak atau hanya sekedar dongeng gitu. Kita dulu pernah sih sering dengar, ada yang hafal 30 juz, tapi pembuktiannya kita juga masih jauh gitu. Seolah-olah sesuatu yang tak bisa dicapai ya, saya Irfan, ya, seperti itu. Iya, itu kayak kayak semuanya tuh dongeng aja dulu di Iya, iya, hadapan iya. kita, di hadapan kita dulu. Dan alhamdulillah hari ini semua dongeng itu terbantahkan ya, saya Irfan. Ya ternyata memang ada gitu. Karena gini, juga kita lihat sebagaimana yang kita tahu sejarah, Hmm, bagaimana seorang Imam Syafi'i dalam usia 7 tahun hafal hmm. Al-Quran. Dan juga banyak lagi bagaimana para ulama, orang-orang yang khusus, mereka di usia-usia dini hafal Al-Quran. Apakah ini memang menjadi gambaran bahwasanya Al-Quran itu bisa dihafal dari waktu kecil atau memang tanda kutip orang-orang yang khusus saja mempunyai kecerdasan khusus baru bisa dia di usia-usia awal. Bagaimana pendapat saya, Irfan, seperti apa? Ya, memang kita tidak bisa menafikan bahwasanya ada kelebihan Allah ya Hmm. bagi orang-orang atau anak-anak yang memang Allah berikan karunia lebih di usia dini. Tapi ada juga anak-anak yang memang tidak menikmati itu di usia dini mereka dalam berbagai hal ya, dalam ini ya dengan berbagai kondisi mereka. Mhm. Nah, tentunya. Jadi semuanya baik. Insya Allah semuanya baik. Baik itu anak yang menghafal Al-Quran di usia kecil maupun yang besar, semuanya baik. Memang ada kelebihan bagi beberapa anak yang bisa menghafalkan Al-Quran di usia dini. Tapi pada dasarnya, apakah Al-Quran itu bisa dipelajari oleh anak usia dini? Bisa, bisa. Ya. Tapi untuk bisa menghafal Al-Quran, tentu ini karunia dari Allah. Dunia, ya, ya, ya. Karunia dari Allah. Kita kembali lagi ya. Nah, wa ma tasyauna illa ma yasha Allah. Gitu. Oke, sahabat Sersandre, dimanapun kita berada, sesuatu yang istimewa seperti ini. Kebetulan kita setiap subuh kita berangkat ke masjid dari rumah itu berjarak lebih kurang ada 2 kilometer. Di setiap perjalanan kita selalu bertemu dengan beliau, Ustaz Irfan. Terkadang beliau pakai motor, tapi lebih sering beliau tuh pakai sepeda. Pakai sepeda dan di depannya beliau letakkan HP-nya dan di situ beliau murojaah. Beliau mengulang hafalan ini suatu yang luar biasa. Ini setiap subuh hampir kita temui untuk kami sendiri.
ini suatu metode, yang sangat memudahkan. Ini sudah, berlangsung lama Ustaz Irfan lakukan hal seperti ini atau memang ada metode-metode lain yang memudahkan Ustaz Irfan untuk, mengulang-ulang hafalnya itu seperti apa? Memang tidak ada waktu khusus yang bisa difokuskan untuk Al-Qur'an. Tidak ada waktu yang memang benar-benar untuk Al-Qur'an, tidak diganggu yang lain. Ya dari dulu, saya sering, kalau ke sekolah atau mulai dari, sekolah dulu, Mhm. berangkat ke sekolah itu jalan kaki, kadang-kadang naik sepeda. Nah, beberapa hal yang saya temui adalah perjalanan ini kayaknya kosong sekali kalau misalkan tidak ada hal-hal yang bermanfaat di Iya situ, iya gitu. iya iya. Jadi kadang bisa disambil istighfar, sambil, diisi sholawat atau yang lain-lainnya gitu. Dan hal yang menyenangkan itu adalah salah satunya, menghafal Al-Qur'an. Jadi kalau dulu memang sebelum ada HP, kita juga sudah pakai itu. Jadi ada sepeda, di sepeda itu kita tempel stiker Al-Qur'an. Al-Quran itu yang Jadi Al-Qur'an ditulis di stiker, iya iya iya. tempelkan ke stang sepeda. Eee, Jadi dari dulu sebenarnya memang kita sudah coba itu, bahkan sebelum ada teknologi HP yang kita kenal sekarang itu, ya seperti itu gitu. Ini tantangan, apalagi ketika teknologi sudah dibukakan kepada kita, artinya kan peluang-peluang atau kesempatan yang jauh lebih besar itu terbuka di hadapan mata kita, tinggal kita mampu atau tidak Berarti tinggal kemauan lagi ya? ya. Apakah punya keinginan tidak? Atau punya kemauan tidak? Karena hari ini berbagai macam cara dilakukan oleh orang-orang ini bagaimana bisa memudahkan segala sesuatu, terkhusus mungkin Al-Quran. Mmm, Oke, Sir Irfan, juga kita lihat hari ini, banyak sekolah-sekolah, yang mulai dari usia dininya mereka sudah menjadikan anak-anaknya itu langsung berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah ada nih, apa namanya, positif negatifnya nih untuk perkembangan anak itu bagaimana? ya kalau kita katakan apakah ini positif atau negatif, ya insyaallah positif Iya iya. tentunya. Cuma, apa hal yang memang, kurang itu tentu kita perlu evaluasi. Iya iya. Perlu kita evaluasi apakah memang sudah tepat, untuk di usia mereka belajar Al-Qur'an atau bagaimana. Nah ini yang, apa, hemat saya sebenarnya kalau saya berpikir memang tidak ada masalah bagi kita untuk mengajarkan anak-anak menghafal Al-Qur'an di usia dini, tapi tetap memberikan, eee, rasa nyaman bagi mereka tanpa tekanan, tanpa ini ya, tanpa, membuat mereka kehilangan masa-masa kecil mereka. Mereka tetap bisa bermain, mereka tetap bisa bahagia di usia-usia mereka yang Mhm. memang, layaknya seperti itu, tanpa kita harus memaksa, apa, di rumah dipaksa sehingga habis waktunya untuk itu, hilang masa kecilnya, kan, itu juga tidak tepat juga. Sebenarnya bisa dialihkan bahwasanya bagaimana caranya membuat Al-Qur'an ini menyenangkan bagi anak, Iya 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 iya. itu. Ya, karena kita lihat, memang seperti kita kembali yang pertama tadi, bagaimana seorang Imam Syafi'i, mungkin ini kelebihan yang Allah berikan kepada beberapa orang manusia, tidak Nah, semua manusia. Karena kita lihat sendiri, di tingkatan mungkin di sekolah dasar ketika ada sekolah-sekolah tahfiz atau memang sudah di pesantren, memang tidak semua anak mempunyai kemampuan yang sama. Tapi dalam artian ketika mereka sudah berusaha, tentu ini, dinilai bagaimana prosesnya. Tentu bagaimana pandangan Ustaz Irfan sendiri ketika tidak semua anak prosesnya sama, eee, caranya sama, tapi di hasilnya ini yang berbeda. Apakah ini memang punya kiat khusus atau memang kita terkungkung dengan tanda kutip yang tadi, yaitu, heeh, kelebihan khusus yang diberikan oleh Allah kepada, manusia yang berbeda, bagaimana ini? sehingga jadi alasan gitu Sehingga ya, jadi alasan itu seperti apa? saya, nggak bisa ngafal Al-Qur'an karena memang saya tidak diinginkan oleh Allah untuk Mhm, seperti itu, tidak mendapat iya karunia iya iya Allah iya. untuk, hafal Al-Qur'an. Sebenarnya, tidak tepat juga. Sepertinya, kita ingin meluruskan begini, eee, hubungan kita dengan Al-Qur'an sebagai seorang muslim itu bukan hanya hafalan. Itu bukan hanya hafalan. Mhm, Hafalan itu kan hanya salah satu di antara sekian banyak tugas kita berinteraksi dengan iya iya Al-Qur'an. iya iya. Nah, jadi, eee, fokusnya bukan hanya pada hafalan Al-Qur'an 30 juz saja, tapi ada banyak hal yang sebenarnya perlu kita pertimbangkan, termasuk dari aspek amalan hatinya amalan hatinya. Jadi, Iya iya iya. eee, ini kan sebenarnya kalau kita mau mengkaji secara lebih mendalam, mana yang lebih baik seorang anak
yang bisa baca 20 kali lalu hafal 1 halaman, dibandingkan anak yang 100 kali membaca, tapi dia belum hafal. Iya, iya, iya. Mana yang lebih baik? Mhm, mhm. Menurut saya mana yang lebih baik? Tentu ketika dia dua-duanya baik sebetulnya, tapi Iya. yang kalau kita lihat akan lebih utama itu ketika dia memang sudah hafal, baca dia berapa ratusan kali tapi dia belum hafal, ini saya rasa ini lebih baik. Karena interaksi itu tuh lebih sering untuk Al-Qur'annya. Memang anak tadi memang ya 2 kali baca dia sudah hafal, mungkin itu kelebihan yang diberikan. Tapi Ah, Allah punya rahasia di sini, bagaimana dia terus mengulang mengulang walaupun dia belum hafal, nah tapi akan nilai suatu ibadah yang besar. nah di situ kan. Iya, iya, iya. Jadi kan keduanya tidak ada yang buruk Iya, gitu, iya, tidak ada yang jelek. Artinya bagi anak-anak yang memang tidak bisa hafalannya cepat, mhm, itu pun dia iya, iya, tidak rugi gitu. Nah, satu hal yang mungkin, jadi impian, bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan ini juga impian kita bersama, iya, adalah anak-anak ini memang bisa menikmati Al-Quran dengan menyenangkan. Saya, sedikit ingin ini, eee, mengangkat ya beberapa kegelisahan saya ketika misalkan kita, sholat subuh di masjid, sedikit sekali kita jumpai anak-anak kita yang ikut sholat bersama orang tuanya di masjid, iya, satu. Yang kedua, anak-anak yang ikut sholat bersama orang tuanya di masjid lalu menghabiskan waktu sampai syuruk, itu juga lebih sedikit iya, lagi. iya, iya, Nah, jadi, saya melihat ini ada sesuatu yang sebenarnya ada hal yang lebih penting mungkin kita perlu usahakan gitu kan. Dalam gambaran saya, dalam bayangan saya, itu anak-anak bisa menikmati mereka menghafal Al-Quran dengan baik, dengan, nikmat, dengan nyaman ketika mereka punya lingkungan yang mendukung, mereka juga punya, eee, ini ya istilahnya orang-orang yang juga mendukung gitu. Nah, saya berharap, punya harapan ya, iya, punya harapan lah impian ya. gitu, punya impian bahwa dengan merebaknya banyak sekolah tahfiz yang ada di, kota kita, di Indonesia khususnya di Payakumbuh Iya, sendiri ya, yang kita rasakan, itu juga, berbanding lurus dengan banyaknya anak-anak kita yang di masjid dan menghabiskan waktu di masjid iya, bersama iya, iya, Al-Quran. mhm, mhm, Nah, mhm. itu yang, mungkin jadi PR kita bersama dan harapan saya punya gambaran begini, alangkah indah misalkan ketika kita juga punya program di masjid, anak-anak bangun sebelum subuh, lalu sudah bersiap berangkat sekolah Iya, iya, di waktu subuh itu, dengan pakaiannya, dengan seragamnya, iya, dengan iya, perlengkapan semuanya, dia datang ke masjid, fokus membaca Al-Quran, iya, iya, menghafal iya, Al-Quran di pagi hari, dan itu waktu yang berkah. Rasulullah doakan keberkahan di waktu mhm, pagi. Dia fokus di situ, dia ikut program, misalnya kita buka program seperti itu, sampai nanti waktu syuruk, setelah syuruk ada sarapan bersama, setelah itu mereka kalau misalkan ini program digagas masjid, mungkin ada uang saku dari masjid. langsung berangkat sekolahnya langsung dari masjid? Jadi berangkat sekolah dari masjid, dapat uang saku dari masjid. Jadi orang tua tinggal membangunkan anak di waktu subuh, bawa ke masjid, sudah. Insya Allah sampai sekolah pun juga kita berharap mudah-mudahan Al-Quran di pagi hari ini membawa keberkahan bagi mereka ketika sekolah. Iya, Sir Irfan, karena jadi juga miris juga kita kan ketika memang, kita sekolah Al-Qur'an, sekolah-sekolah tahfiz, tetapi masih banyak anak-anak kita yang di sekolah Al-Qur'an tuh sholat subuhnya mereka di rumah. Ini sesuatu yang sangat, ironis sekali dengan, apa namanya, ketika program Al-Qur'annya dijadikan Iya, ini program nomor satu, tetapi, eee, ya kita kembali, sebetulnya sekolah sudah sarankan sebetulnya, sudah arahkan anak-anak bagaimana mereka sholat di masjid, kembali ke orang tua lagi. Kembali ke orang tua, bagaimana bisa mereka anak-anak tidak hanya menjadi penghafal Al-Quran, tapi bagaimana juga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan nyata nilai-nilai Al-Quran dan juga nilai-nilai kebaikan, termasuk tadi sholat subuh berjemaah. Ini iya. sungguh luar biasa sekali. Apalagi program tadi, kalau masjid menggagas hal-hal seperti ini suatu yang sangat menarik mungkin bagi anak-anak ya. Yuk masjid-masjid, ada yang ingin bekerja sama, ada yang ingin buka Iya, program, yuk kita coba. Nah, mudah-mudahan ini nanti jadi program yang, selain untuk meningkatkan kualitas iya, iya, sekolah-sekolah, iya.
mutu sekolah-sekolah tahfiz di kota kita, Iya, iya, iya. khususnya, kita juga berharap nanti ini bisa berdampak ke makmurnya masjid-masjid. Yuk, masjid-masjid yang pengen ramai, makmur dengan anak-anak yang suara tilawahnya terus menggema di masjid, yuk, kalau ada silahkan nanti Iya. bisa buka program atau nanti atau kerjasama atau bagaimana silahkan. Kita tadi sudah bincang-bincang bagaimana Al-Quran juga, walaupun hari ini Sir Irfan kita pernah lihat ini suatu sangat yang apa juga nggak suatu yang hal yang membuat kita bersedih juga. Hari ini muncul di gambar-gambar mungkin di media-media sosial diberi gambaran ini anak-anak Amerika usia SD, ini gambarannya. Mereka mulai mengerjakan ini, teknologi ini anak ini. Diberikanlah gambaran anak Indonesia usia SD sedang belajar Al-Quran. Seolah-olah ini mereka ingin memberikan stigma negatif bahwasanya, dan juga komen-komentar terhadap ini sangat beragam sekali dan banyak yang menyudutkan seolah-olah jangan sibuk, jangan mabuk dengan agama, jangan mabuk dengan Al-Quran. Padahal ini sungguh yang luar biasa sekali bagaimana Al-Quran itulah basic kita sebetulnya kan. Kan miris kita melihat dijadikan seolah-olah anak-anak kita tidak ada karena ada kemajuan ketika mereka hanya dari kecil direcoki dengan Al-Quran. Itu berapa Syekh Irfan ini seperti ini. Ya, sekarang kita sedang perangi dari sisi Hmm. ini, dari sisi mindset. Jadi kan kalau mindset kita sebagai muslim itu sudah diatur. Rasulullah juga memesankan Hmm. di dalam hadis ya, di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya barang siapa yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, lalu kemudian dia melihat ada orang lain yang diberikan dunia, dia menganggap itu lebih hebat daripada apa yang dia miliki, maka dia sungguh telah mengerdilkan sesuatu yang besar di sisi Allah Iya, dan iya, iya. membesarkan sesuatu yang kerdil di sisi Allah. Jadi mindsetnya pertama kita adalah harus yakin dulu. Kita tanamkan dulu keyakinan di hati kita bahwasanya itu tidak benar. Mana yang lebih utama kita belajar ilmu dunia, ilmu apa segala macam dengan Al-Quran? Jelas lebih baik Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini tantangan bagi kita. Tantangan bagi kita untuk bisa fokus dengan sesuatu yang jauh lebih besar nilainya bagi kita dibandingkan dengan hal-hal yang remeh di sisi agama kita. Jadi kalau ini ada kisah ya, kisah seekor katak yang buta, katak yang buta dan katak yang tuli, katak yang tuli. Jadi sama-sama terjatuh, ada beberapa ekor katak jatuh di dalam sumur. Iya, iya. Ada beberapa katak, lalu kemudian satu ekor katak yang tuli, dia mencoba untuk melompat. Sementara teman-temannya mengatakan, wah mustahil, itu tinggi sekali. Iya, iya, iya. Tapi dia tetap mencoba, tetap mencoba. Sampai akhirnya dia berhasil melompati mulut sumur tersebut. Iya. Apa rahasianya? Rahasianya adalah katak itu tuli. Jadi apapun komentar-komentar Dia tidak orang lain, dengar. dia nggak dengar Iya, gitu. iya, iya. Jadi memes yang bertebaran di situ menjadi sangat berarti mengganggu pikiran kita. Iya. Kenapa? Karena kita menganggapnya, karena kita melihat, karena kita mengkonsumsi itu. Iya, 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 iya. Tapi kalau kita abaikan dan kita fokus dengan Al-Quran, kita bisa lihat nanti hasilnya. Hasilnya mana yang lebih baik? Sekarang kita memang dibutakan dengan kondisi zaman di mana kita semua teknologi memang Iya, 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 berkiblat iya. kepada negara-negara maju Iya. yang mereka itu mayoritas bukan muslim. Bukan muslim ya. Iya, iya. Yang mayoritas bukan muslim. Kita perbandingan saja kan seperti tadi. Nah, bagaimana anak-anak Jepang, anak-anak Amerika belajarnya. Iya, iya. Anak-anak Indonesia cuma belajar Al-Quran. Karena kita belum nampak hasilnya. Pertama, karena kita juga masih kurang di dalam menerapkan ilmu-ilmu Al-Quran ini secara menyeluruh. Kalau ini diterapkan secara baik, kita menjadi umat yang mempelopori dunia. Kita jadi umat yang paling maju di dunia. Jadi Al-Quran inilah sumbernya. Gitu. Karena kita belum bisa membuktikan saja. Iya, Sehingga iya. cibiran-cibiran itu datang. Artinya kita fokus saja sampai kita keluar dari mulut Dari sumur dari tadi ya. sumur ini, Iya. sehingga semua mata dunia Iya. akhirnya melihat kita.
gitu. ketika kita tulikan telinga ya, kita Sekarang tulikan tugas telinga, kita kita tidak terdengar apa-apa. justru tugas kita sekarang Mhm. adalah membuktikan bahwasanya belajar Al-Quran ini jauh lebih hebat daripada apa yang dipelajari anak-anak seusia mereka. Masya Allah luar biasa sekali, sahabat Sersan Real Hanif, sungguh sangat luar biasa sekali pertemuan kita siang ini bersama beliau, saya Irfan Idris, Eskom, bagaimana mencerahkan dalam artian seperti ini, eee, jangan tidak tertutup kemungkinan ketika walaupun basic-nya bukan basic dari, sekolah-sekolah Al-Quran, tapi ingat Al-Quran itu akan dimudahkan bagi orang yang ingin bagaimana dia menjadikan Al-Quran adalah jalan terbaik, bagaimana Al-Quran seperti beliau sampaikan tadi, mungkin Al-Quran, menghafal itu mungkin, porsinya sebagian kecil porsinya menghafal. Mungkin juga dengan belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran, seperti itu saya Mengamalkannya. menghafalkannya. Ya, luar biasa sekali sahabat, Sersanre. Kita minta, closing dari beliau, Saya Irfan, sebelum kita tutup, pertemuan kita di siang hari ini. Silakan Saya Irfan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ingin kuatkan lagi, Iya, apa yang sudah kita sampaikan di awal, bahwasanya, interaksi kita dengan Al-Quran itu bukan hanya untuk santri, iya, bukan hanya untuk anak-anak yang mmm, sedang belajar di pondok, tapi semuanya. Artinya, kalau demikian kita pun juga yang sudah tua-tua, yang mhm, sudah, berusia, lebih lah ya, usia dewasa gitu, itu juga, punya kewajiban untuk iya, iya, belajar iya, 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 Al-Quran, untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mendakwahkan Al-Quran. mmm, Apapun yang bisa kita lakukan gitu. iya, Nah, iya, kalaupun kita tidak bisa untuk menghafalnya, hal yang mungkin bisa kita lakukan atau berupa donasi atau membuat program atau, aktif, membantu iya, dalam iya, banyak hal lah. Itu, sangat berarti sekali. iya, iya. Oke, terima kasih Saya Irfan, terima kasih kedatangannya di, Sersanre, semoga ke depannya, kita menjadi lebih Ya, baik dan kita berharap ke depannya jelas negeri kita adalah negeri yang Allah rahmati, tentu saja kita kembali kepada Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita. Ketika kita membeli misalnya barang-barang elektronik, beli HP, kita diberi buku petunjuk. Kalau salah kita dalam menggunakannya bisa rusak barang-barang elektronik, apalagi kehidupan kita. Allah ciptakan kita. Kalau ciptakan makhluk, kalau berikan buku petunjuk, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. ya. Maka inilah sebagai petunjuk jalan untuk meraih kebahagiaan. Oke, sahabat Sersanre, yang bisa kita sampaikan mungkin di siang hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami dan juga untuk kita semua. Salam Sersanre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah.